Seorang jambret yang bersembunyi di rumah salah satu warga di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara menjadi sasaran amukan massa yang geram. Pelaku yang kabur usai aksinya gagal diketahui juga mengancam pemilik rumah dengan senjata tajam. Polisi yang akan mengevakuasi pelaku tidak dapat berbuat banyak dengan banyaknya warga yang berkerumun hingga pelaku babak belur dan sempat tidak sadarkan diri. Sementara itu, satu rekan pelaku yang kabur ke hutan dekat pemukiman juga ditangkap warga. Keduanya kemudian dilarikan ke rumah sakit karena luka di amuk warga dan selanjutnya digelandang ke Polres Bau-Bau. Mereka ini merasa terdesak lalu melarikan diri ke salah satu rumah warga. Dan di rumah warga tersebut melakukan pengancaman dengan menggunakan benda tajam, ya, badik, itu kemudian yang dia gunakan untuk menakut-nakuti atau mengancam pemilik rumah. Setelah itu warga terus merangsek untuk mengamankan pelaku ini. Dua pelaku awalnya menjamret tas milik wanita di Jalan Poros Anoa Air Jatuh Bau-Bau. Pelaku yang kabur karena diteriaki korban justru bersembunyi di lingkungan tempat tinggal korban hingga akhirnya dikepung oleh warga sekitar. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Diduga depresi, seorang pria di Kota Bekasi, Jawa Barat menganiaya sepasang suami istri yang juga tetangganya sendiri. Korban pria meninggal dunia karena luka di kepala, sementara istrinya kritis dan kini dirawat intensif di rumah sakit. Warga Kampung Rawabebek, Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penganiayaan terhadap sepasang suami istri di salah satu rumah kontrakan. Pelaku bernama Sukimin diketahui merupakan tetangga korban. Warga sekitar tidak mengetahui alasan pelaku tega menganiaya korban. Pelaku sendiri ditangkap dan harus diikat warga karena mengamuk dan sempat mencoba melukai warga menggunakan linggis. Pelaku diduga depresi karena diketahui tidak bermasalah dengan kedua korban. Nggak ada masalah apa-apa, Pak. Orang tiap hari kan biasa ngopi, ngobrol bareng gitu. Iya, nggak ada masalah apa-apa gitu. Orang santun, di sini dia santun, orang sopan gitu. Orang nggak ada istilah, nggak ada yang cekcok-cekcok sama tetangga, nggak ada. Akibat penganiayaan ini, satu korban bernama Andrianto meninggal dunia karena luka di kepalanya. Sementara istri korban bernama Suwati kondisinya kini kritis dan dirawat intensif di RSUD Kota Bekasi. Sementara pelaku kini berada di Polsek Bekasi Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih mendalami kasus pembunuhan wanita yang jenazahnya ditemukan dalam kardus di Medan, Sumatera Utara. 2 dari 3 tersangka merupakan mantan narapidana yang bebas karena program asimilasi COVID-19. 3 tersangka pembunuhan wanita yang jenazahnya ditemukan dalam kardus masih diperiksa intensif di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara. 2 dari 3 tersangka merupakan mantan narapidana kasus pencabulan yang baru dibebaskan dalam program asimilasi COVID-19. 3 tersangka adalah J yang merupakan kekasih korban, kemudian M, mantan kekasih korban, dan TS yang merupakan ibu tersangka J. Korban dibunuh di rumah tersangka J karena sakit hati ditolak bersetubuh. Prosesnya kemudian korban menolak, tersangka, kemudian tersangka J mendorong membenturkan korban sehingga terbentur kepalanya tentu di kamar mandi. Selanjutnya tersangka J bersetubuh dalam keadaan korban pingsan. Polisi juga menemukan indikasi pembunuhan berencana dalam kasus ini. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal pidana mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Seorang suami di Kabupaten Malang, Jawa Timur menganiaya istrinya dengan gergaji. Diduga pelaku menyimpan rasa cemburu. Seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur tewas dianiaya suami.
Usai menganiaya, pelaku kabur dan lompat dari lantai 2 rumahnya setinggi 8 meter. Pelaku tewas akibat menderita luka parah di kepala. Meski pelaku tewas, penyelidikan atas kasus ini tetap berjalan. Pemirsa, masih dari Kabupaten Malang, di 2 balita di Desa Kesembon menjadi korban pembacokan. Pelaku diduga menderita gangguan jiwa. Inilah detik-detik saat pelaku pembacokan balita di Kabupaten Malang ditangkap warga. Korban dibacok pelaku saat ditinggal sang ibu pergi ke warung. 1 orang tewas sedangkan 1 lainnya kritis. Diduga pelaku menderita gangguan jiwa. Burung mati urusan ini, pembunuhan. Akibat salah paham aturan PSBB, warga desa di Kabupaten Malang, Jawa Timur memblokade jalan penghubung dengan tembok. Setelah mediasi dan sosialisasi, warga sepakat membongkar tembok. Tembok batako yang memblokir jalan penghubung Desa Sambi Gede dan Desa Senggreng, Kabupaten Malang, Jawa Timur dibongkar warga dan aparat keamanan. Sebelumnya tembok dibangun karena warga dari kedua desa salah paham penerapan physical distancing. Berawal dari warga Sambi Gede yang membuat portal jalan dari bambu, warga Desa Senggreng merespon dengan menutup jalan desanya. Salah paham kedua desa baru selesai setelah tim musyawarah pimpinan Kecamatan Sumber Pucung datang ke lokasi dan menggelar mediasi serta sosialisasi penerapan physical distancing yang benar kepada warga.